Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, kemarin kita telah bahas bahwasanya tujuan dari ibadah, wabil khusus puasa dalam hal ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin telah kita bahas salah satu di antara efek ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah diberikannya furqan, ketajaman hati kita untuk membedakan yang hak dan yang batil. Dan yang kedua, dihapuskannya kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil kita akan hapus otomatis ya, dengan sifat ketakwaan kita. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala dosa-dosa kita ya, sebesar apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, tentu akan aku turunkan berkah-berkahku, kata Allah Subhanahu wa taala, minas sama'i wal ardi, dari langit maupun dari bumi. Jadi keberkahan Allah Ta'ala akan dilimpahkan kepada penduduk suatu negeri ya, secara komunal, secara umum maupun personal per personal ya, dengan syarat ya, beriman dan bertakwa. Jadi lau anna alal qura amanu wattaqau sebagai syaratnya ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, akan kami turunkan berkah-berkah kami dari langit dan dari bumi sebagai jawabannya. Nah, jadi yang keempat dari dampak ketakwaan atau efek positif dari ketakwaan adalah Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita. Karena itu mudah-mudahan kita terus bisa membangun ketakwaan diri sedemikian rupa sehingga keberkahan dari Allah Ta'ala mengalir senantiasa. Dan itulah sesungguhnya yang setiap saat kita cari dalam kehidupan ini. Kita mencari rezeki, kita mencari nafkah, kita mencari ilmu, dan mencari segala kebaikan-kebaikan dunia ini. Ada satu kata yang menentukan kebaikannya, yaitu berkah. Ketika keberkahan itu ada, maka insya Allah berbuah kebaikan pula. Sebaliknya, apa yang kita dapatkan yang tidak ada berkahnya akan tidak membawa kepada kebaikan. Banyak sekali orang-orang yang penghasilannya besar, tapi besarnya penghasilan tidak berkorelasi positif terhadap kebaikan hidupnya. Hidupnya makin kacau, keluarganya morat-marit dan sebagainya, padahal rezekinya berlimpah ya. Sebaliknya, ada orang yang nampak biasa-biasa saja rezekinya, tapi kehidupan makin bahagia, makin kokoh, makin baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menandakan bahwa ada keberkahan dalam rezeki yang Allah Ta'ala berikan ya, ilmunya berkah, rezekinya berkah, keluarganya berkah, semua keberkahan. Dan keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan ketakwaan. Ya. Di luar itu atau tanpa ada keimanan dan ketakwaan, Allah akan mencabut berkahnya dan kemudian kehidupan akan berikat buruk. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan di akhir ayat atau di ujung ayat. Walakin kadzdzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau iman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicabutlah keberkahannya, dan yang ada adalah fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku timpahkan kepada mereka oleh sebab ya, berbagai bencana, berbagai masalah, berbagai hukuman ya, bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah mereka lakukan, atas perbuatan mereka yang telah mereka lakukan. Sekali lagi, keberkahan inilah efek dari ketakwaan, dan ini yang kita hajatkan dalam hidup kita sehari-hari.
Hadanallahu ajmain. Astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.